fair dong. Hmm. Karena masalah AFF kita langsung ya ini Iya, tiba-tiba diganti, nggak fair cuy. sekarang udah nggak mesti 4-3-3 sih. Formasi Ya. kan sebenarnya kan cuma tool ya. Yang penting role, perannya. Cahya Supriyadi juga GG ternyata saving kipernya loh. Itu bagus banget loh Cahya Supriyadi. Minim juga gerakan-gerakan tambahan yang nggak perlu gitu. Gak kayak Kemudian siapa Onana ya. lagi? Nggak kayak Onana. Gue ngerasa juga ternyata pemain-pemain muda kita nggak cuma mesti belajar masalah formasi 3-4-3 doang yang Nah, dilakuin gitu. Tapi masalah emosional. pemain Apa timnas tuh? sama pemain e-sport mentalnya mirip-mirip ya berarti. Halo guys, welcome back to Double Pivot nih, episode spesial tahun baru ya. Karena bersama gue, Iya. Willy dan juga Coro. Tapi kali ini Mm-mm. spesial karena ada bintang tamunya, yaitu Iya. Mas Junior PUBG Mobile. Halo. Kita lanjut nih ya. Caster Iya, PUBG ya. Caster bener. Iya, PUBG, fans Barcelona, dan juga fans Sintayong juga. fans timnas. Oh, Wih, kirain. Fans timnas. fans timnas sejak kapan nih Kirain. Mas? Kalau boleh tahu. Wah gila tuh sejak zaman Piala Tiger lah gue nonton lah. Waduh, Tiger tahun Hmm, berapa tuh? tahun, tahun Piala Tiger 2000-an. tuh. Iya ya tahun 2000-an. 2000-an itu Piala Tiger itu. Ya Hmm. pemain-pemain itu Kurniawan, Gendut Doni, Bambang Firman Pamungkas ya. Utina, Ponario Astaman, Ricardo Salampesi, siapa lagi ya gitu-gitulah. Jadi pemain favorit Waktu timnas itu, all the time siapa oh, Mas? boleh tuh. Ah, pemain favorit timnas all the time, Boas lah ya. Nggak ada Oh. lawan cuy, Boas. Anjir tuh di depan udah paling GG Hmm. finishingnya. Oke lah, jadi hari ini kan tadi gue udah Hmm. nyalain timnas karena kita mau membahas tentang timnas Indonesia nih, yang mungkin menutup tahun 2024 dengan kurang manis ya, karena di Piala AFF Oh ya. 2024 itu bisa dibilang gagal total gitu ya, nggak mencapai target Iya. segala Hmm. macam. Nah, yang jadi bahan perdebatan netizen dan juga pundit-pundit bola nih, prestasi ini tuh wajar nggak sih untuk sosok Sintayong gitu, yang udah melatih Indonesia dari Hmm. 2017 atau 2016 ya, gue lupa sih. Pokoknya udah lama lah ya. 2019. 2018, Oh, 2018, 2019. 2019 ya. 2019, pokoknya udah Sekitar lama itu. kan. Dan 2024 ini kayak di AFF ini targetnya nggak tercapai gitu. Jadi muncul dah tuh Sintayong out, Sintayong in. Nah, menurut kalian berdua gimana nih? Mungkin boleh Bung Coro dulu kali ya. Iya. Gue cabut dulu ya daripada takut di doxing gue. Enggak lah, kita discuss Enggak, ini, enggak. bukan Yoi. jatuh-jatuhin. Hmm. Enggak lah. Dia gini. Erick Thohir kan udah ada statement kan Erick Thohir kan ketua PSSI. Hmm. Kalau Hmm. Sintayong itu percaya dengan proyeknya PSSI. Jadi sepanjang sepanjang Sintayong percaya dengan proyeknya PSSI dan ada sinergi antara dua sosok itu, menurut gue Hmm. sih sepak bola Indonesia tetap di track yang benar gitu. Jadi Hmm. menurut gue sih bukan saatnya ngomong stay out lah. Kita harusnya dukung-dukung aja. Ya nggak? Itu Mas Jun. Ya, gue sih buat ngomongin masalah STY in atau STY out udah on track. Tetap udah on track gitu. Ya, Kemudian juga kan dengan berjalannya waktu ya 2019 sampai 2024 kalau dulu kan Sintayong nge-coach AFF tuh masih runner up ya. Masih runner up terus hmm, semifinal dan sekarang stop di group stage. Wajar lah kalau dulu-dulu lo bisa ada di atas, sekarang AFF-nya nggak lolos karena kan harus ada satu pengorbanan yang dilakuin. Jadi pengorbanannya maksud gue adalah ya lo lagi melakukan World Cup qualifier nih, hmm. lagi kualifikasi Piala Dunia. Ya fokusnya memang ke sana. Ya AFF sebenarnya bisa-bisa aja juara kalau kita kita bawa apa namanya pemain-pemain dari World Qualifier itu kan. Tapi Ya. kan Hmm. sayang banget cuy, sayang banget gitu. Jadi Hmm. gua ngerasa juga sekarang visi misi dari PSSI juga udah mantep banget ya. Ada target jangka panjang yang lebih lebih apa ya lebih menarik, yaitu Piala Asia udah sampai U23 kemarin bisa ngalahin Korea Selatan, kemudian juga lo sekarang udah di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, kemudian juga ya AFF bisa dikatakan ya sebagai ajang uji coba. Gue juga setuju sebenarnya dengan ini, jadi tidak berharap banyak kemarin, tapi memang ya mungkin sayangnya adalah kita tidak bisa membuat standar itu kembali. Misal kita tuh langganan runner up gitu loh. Sayang banget kita nggak bisa ya istilahnya sama gitu dengan prestasi-prestasi sebelumnya gitu. Cuma ya gue setujunya adalah
Apa yang kemarin terjadi di AFF adalah menurunkan pemain muda itu sangat perlu karena ya lu perlu juga lah mencari pelapis-pelapis yang dari misalnya Tom Haye nggak ada. Kemarin kan udah dibuat juga statement sama juara dunia kita tuh dari mana? Dari eFootball ya. Oh ya, Yang Rizky football. iya, Faidan ya? Siapa tuh? bukan si Faidan, gue lupa siapa gitu. Yang Dia yang bilang, satunya lagi. iya, Indonesia cuma kurang pemain lini tengahnya aja yang bisa bikin bola ngalir. Dan itu cuma ada di Tom Haye dan Ivar Jenner kemarin yang bisa bisa bikin aliran Hmm. bola itu ada di starter line up kita. Cuma pelapisnya ini nggak ada gitu. Jadi memang perlu dari pemain-pemain muda kita. Sayang kemarin pemain-pemain muda kita ya mungkin ya karena umur masih muda secara mentality dari banyak decision yang miss gitu. Jadi gue juga belum melihat adanya bakat-bakat yang muncul seperti Firman Utina. Belum ada lagi kayak Ponario Astaman gitu. Jadi at least kayak gitulah, sama lah kayak dua dua senior kita yang dulu yang bisa ngalirin bola juga cukup oke gitu kan, walaupun nggak sebagus Tom Haye atau Ivar Jenner karena memang beda Hmm. gitu kan main liganya. Jadi apa yang terjadi dari STY gue ngerasa on track, cuma memang agak tanda tanya aja. Kalau semuanya pemain muda, siapa yang membimbingnya nih di lapangannya gitu? Kalau nggak ada senior, ya mungkin seniornya kayak ada Asnawi, kayak ada siapa lagi ya, yang depan-depan Rafael Strike. Tapi bagi gue ya, yang lebih mature lah gitu, yang pemain-pemain seniornya gitu. Hmm. Ya, yang dipermasalahan juga sama Sintayong. Sintayong juga belak-belakan ya. Dia kan bilang dia kecewa Hmm, dengan pemain-pemain senior yang iya tadi ya. lu sebut nih, Mas Junior. Hmm, Karena dia merasa pemain-pemain senior itu sengaja dia panggil untuk membimbing anak-anak muda ini yang usianya sekitar hmm, 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 20-21 tahun ini. hmm, Sayangnya hmm. itu tidak kejadian, sayangnya. Makanya ya berantakan lah jadinya. Sama Laos ketahan, sama Filipina kalah. Kalau masalah Dari Filipin, Mas Junior. nggak fair juga sih. Misalnya kalau Hmm. kalah kemarin sayang banget sih. Ini gue ngerasa juga ternyata pemain-pemain muda kita nggak cuma mesti belajar masalah formasi 3-4-3 doang yang dilakuin Nah, gitu. Tapi masalah emosional sih terutama karena memang mungkin dari umur masih labil segala macam. Itu sih kayaknya dari tim manajemen yang perlu ngelatih secara emosional kayaknya mesti terus dibimbing. Jadi tenang-tenang apapun yang terjadi, keep captain aja yang ngomong Ya. atau apapun dan ya disenggol dikit ya oke lah. Dan itu cuma kelihatan di Rizky Ridho doang kayak yang emosi yang paling stabil ya. Hmm, setuju, setuju. Sama mungkin Iya. Tom Hai sama Martin Pass ya, sama Jay benar-benar. Jazz lah. ZIZ Para Hmm. ya. pemain-pemain para pemain senior itu yang emang punya tingkat kematangan mental yang Verdong juga. bagus gitu. Ya, Hmm. Verdong juga oke. Karena Hmm. ini menarik juga ya. Ada di sebuah podcast, gue lupa siapa ya. Oh, Hmm. Kapten Timnas pasti lu kenal, Karis Yulianto. Nah, Hmm. dia Hmm. dia Hmm. tuh dia tuh pernah ditanya, kenapa sih timnas kita mentok mulu di final AFF? Lu tahu nggak jawabannya apa? Apa? Mental masalahnya. Oh. Kan dia ditanya, kenapa Hmm. timnas kita yang tuh di Hmm. eranya dia mentok Hmm. mulu di final? Satu jawaban menarik dia yang gue tangkap itu mental. Mental Hmm. block Itu ya. mental, kematangan, ketenangan itu yang kadang tuh kita tuh nggak punya gitu. Kan kalau gua sama Junior kan stay kan, tapi Oh. mungkin dengan catatan bukan berarti STY juga dewa gitu, nggak bisa Ah. dikritik gitu kan. Hmm. Kalau lu gimana? Lu jangan bilang lu termasuk buzzer yang 700 perak itu lagi, jangan bilang. Nggak, kalau gue juga sama lah sama kalian. Kayak masih 50-50 lah. Karena Sintayong nih ya terlalu banyak uji coba aja gitu di laga-laga penting. Itu sih salah satu kekurangan. Kayak lawan China kemarin kan di kualifikasi World Cup. Itu sayang banget kita nggak dapet 3 poin karena dia nyoba-nyoba pemain. Jadi itulah yang harus dikurangin gitu kalau dari gue sih untuk Sintayong. Dan gue kan abis nonton Hmm. ini ya, podcastnya Filsuf Belanda kita satu itu. Nah, kalau dia nih bilang dia kecewa banget sama timnas di AFF 2024. Bukan masalah hasil, tapi karena masalahnya Caranya. nggak ada progres. Main lo oke Hmm. taruh pemain muda dia bilang, tapi progresnya kok nggak kelihatan. Progres mainnya nggak ada gitu. Ini oke lah Hmm. persiapan untuk SEA Games ya, SEA Games atau Asian Games gitu. Tapi Hmm. Si kelihatan game, si dari game. gaya mainnya tuh Games. kayak begitu-begitu Hmm. aja, nggak berprogres. Nah, kalian setuju nggak gitu? Hmm. Dari Mas Junior dulu deh. Em, Sebenarnya berprogres atau tidak, ya resiko sih ya, resiko juga nurunin pemain muda gitu kan yang diambil semua muda.
hasil kan juga nggak ada yang tahu ya, maksudnya kayak gimana gitu. Dan sudah terdaftar nama-nama tersebut tidak berprogres, enggak juga bagi gue. Memang di turnamen tersebut tidak berprogres, nggak kelihatan. Tapi bagi gue progresnya ada kelihatan. Ya. Bibit-bibit yang bisa jadi pelapis. Kayak Oh ya. Donitri. Ya, terus Cahya Supriyadi juga GG ternyata saving kipernya loh. Itu bagus banget loh Cahya Supriyadi. Minim juga gerakan-gerakan tambahan yang nggak perlu Hmm. gitu. Gak Kemudian kayak siapa Onana ya. lagi? Nggak kayak Onana tuh. Langsung Waduh. kepikiran deh. Kebanyakan, Lanjut tapi di lanjut. Inter bagus. Cuma gue nggak tahu di MU kenapa jadi jelek nih. Oke, Lanjut. Cahya Supriyadi. Terus siapa lagi ya? Victor Detan. Itu Oh juga ya. Detan bagus. bagus. Jadi ya memang nggak kelihatan progresnya di AFF. Tapi ingat, fokus kita kan yang ada yang lebih besar itu dari AFF, yaitu World Cup kualifikasi. Jadi selalu ambil sisi positifnya. Gue rasa 3 nama tadi bisa jadi pelapis nanti di World Cup qualifier. Dan ya beruntung sih ada AFL sebenarnya. Jadi nggak cuma kayak nama Malik Rizaldi. Malik Rizaldi ternyata GG juga loh. Buat dipasang di timnas Bagus. tuh lari terus, ngepres terus, nggak Iya. ada fight spiritnya juga bagus banget. Dan gue rasa 3 nama ini juga deserve ya. Kalau menurut gua, kalau mau dibilang nggak ada progres, mungkin lawan Filipina mungkin permainan terbaiknya kita ya. Iya Terlepas ya, dari jalan ya. ya, kan? Sayang jalan, aja. Boleh jalan, jalan. jalan. Eh, terlepas dari ada kartu merah, kena penalti, striker utama kita tiba-tiba cedera. Tapi yang Mhm. pulangnya akan pikir itu, yang tendangannya melayang ke angkasa, itu tuh umpan 1-2-nya, tik-tak-tik-taknya itu cantik banget itu. Dari Ahmad Maulana dulu itu yang bikin momen itu. Iya, ya dari Mhm. Ahmad Maulana, terus diselesaikan nama akan Fikri kan Iya, akhirnya kan. akan pikir betul. Cuma tendangannya jauh banget. Itu sebenarnya satu contoh, kalau menurut gua, itu Sintayong maunya mainnya kayak gitu, maunya. Cuma baru muncul di lawan Filipina. Jadi kalau ngomongin progres sebenarnya ada, cuma emang kita kurang hoki aja. Tadinya tuh gue berharap kita sebenarnya bisa masuk sampai semifinal. Karena dengan masuk semifinal kita punya tambahan laga, pemain-pemain muda ini, aset bangsa kita, harapan bangsa ini, bisa punya jam terbang lebih. Cuma sayangnya Mhm. ya nasib berkata lain. Tapi it's okay. Menurut gue pemain-pemain kita pelan-pelan harusnya belajar sih. Sama gue tertarik dengan yang lu bilang Mas Junior. Mhm. Pemain-pemain muda kita harus belajar mengendalikan emosi. Itu Emosi sih paling yang utama. penting. Ngerugiin tim banget beneran loh. Kemarin tuh main sama Filipina, kalau nggak 10 orang gue ngerasa kita bisa menang cuy. Menang, menang. Iya Bisa. gitu. Pagi Filipina kipernya udah diganti kan itu di awal-awal laga kan Iya kan iya iya cedera iya. kan. Itu. Mas Jun Lu OOT Will? dikit. OOT dikit Mas Jun. Hmm. Pemain Apaan timnas tuh? sama pemain e-sport mentalnya mirip-mirip ya berarti ya. Gue ngerasa Bukan. pemain timnas kayaknya lebih lebih oke deh gitu deh. Ada beberapa pemain timnas yang oke karena Oh. gue agak-agak gimana sama Gen Z nih, kebanyakan Gen Z. Kayak daya ini harus diperbaiki sih. Effort atau etos kerjanya kasarnya kayak gitu. Ya oke Itu itu sih Maksud lu paling. Gen Z ini manja maksud lu? Ya kebanyakan gue lihat sama podcast yang rata-rata orang ngomongin Gen Z. Tah, dikit, kayak Marcus Rashford lah ya. Waduh, Hmm. kayak gitu tuh kelihatan nih effortless yang. ya. Iya, jadi gue ngerasa Gen Z yang kalau di timnas yang paling 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 bisa dicontoh itu Rizky Ridho lah, dia paling bener lah. Oh ya, keren Itu Setuju, tuh. setuju. kuat banget, kemudian juga emosionalnya terjaga, di body kanan kiri, tapi ya itulah yang namanya sepak bola gitu. Jadi gue ngerasa untuk kebanyakan pemain timnas yang masih muda, kayaknya Rizky Ridho bisa dijadiin sebagai kiblat lah ya untuk Panutan. mengendalikan diri, panutan betul. Hmm. Oke deh. Gitu ya. Oke, back to the topic Gimana? lagi Mas. Gue Apa lagi tuh? mengutip lagi ya dari filsuf Belanda nih, karena statementnya kemarin gue Apa nonton tuh lagi tuh? seru-seru. Jadi dia bilang kan pemain di timnas Indonesia itu yang pemain Hmm. naturalisasi, mereka tuh Hmm. terbiasanya main 4-3-3 dari Diaspora. 4-3-3 iya Diaspora yang bilang. pelatih Belanda. Hmm. Nah, Hmm. gue jemput nama hampir. Doi ini bilang kalau sayang banget pelatih timnas ini nggak diganti karena kalau tunggu Maret atau tunggu kita tersingkir baru diganti Hmm. pelatih yang main 4-3-3 udah telat. Nah, menurut kalian gimana nih? Bahkan ya, gue tambahin ya, bahkan Ya katanya ya. kalau misalnya kita masuk Piala Dunia harus diganti juga ya katanya ya, karena dia Iya nggak iya yakin anjir. ya. Ya ya betul 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 betul. Baru. Siapa nih mau ngomong? Mas Coro Lu dulu, dulu Mas aja nggak Coro. apa-apa.
Hah? Ya udah gue Pacoro, dulu. Pacoro, gas. Bahaya ya, tapi ya, kita diskusi aja. Faktanya di Belanda itu kan terkenal dengan 4-3-3. Hmm, Meskipun sepak bola modern sih menurut gue sekarang udah nggak mesti 4-3-3 sih. Formasi ya. kan sebenarnya kan cuma tool ya, cuma di atas Di kertas atas doang. kertas. Iya. Tuh. Contoh Sintayong. Sintayong meskipun sekarang mainnya 3-4-3, tapi itu banyak variasinya. Bisa 3-4-1-2, Marcelino-nya agak turun ke bawah. Dan ketika bertahan, mereka tuh nggak 3-4-3, tapi bisa 5-4-1. Jadi sebenarnya itu tuh cuma tool aja. Formasi Hmm. bisa berubah-berubah. Yang penting role, perannya. Karena menurut gue kayak Pep Guardiola yang menang Hmm. Liga Inggris berturut-turut itu, Hmm. treble juga. Dia Hmm. juga sekarang mainnya nggak 4 back, tapi pakai 3 back sekarang. Dimana ya memang di atas kertas dia 4 back, tapi back kanannya biasanya itu bakal Main dia. inverted sebagai gelandang bertahan. Jadi ujung-ujungnya Hmm. 3 back. Oh. Jadi menurut gue sih nggak terlalu setuju lah kalau soal 4-3-3 gitu. Mas Jun gimana? Gue udah selesaikan tugas gue nih. Di atas kertas, gue yakin juga semua pelatih juga pasti ngasih tahu bakal ada adjust tadi inverted ya. Yang penting adalah role. Cuma memang minusnya nanti eh, starter line up ngerti apa yang dimainkan. Cuma pemain-pemain pelapisnya ini juga yang mesti ada yang lebih ngerti banget nih yang bisa bisa mengimbangi nih untuk starter line up. Itu mungkin yang jadi masalah gitu kan. Terus kemudian em, apa ya kalau masalah diganti atau tidaknya, gue ngerasa juga enggak lah, kan progresnya ada gitu, progresnya tetap ada ya. Maksudnya dari kita benar-benar cuma sekedar AFF ke World Cup qualifier, kemudian juga udah lebih enak ditonton timnas kita segala macam. Gak fair dong, Hmm, karena masalah AFF kita langsung ya ini iya. tiba-tiba diganti. Nggak fair cuy. Ini butuh tahunan loh buat bangun sepak bola kita, dan ini berprogres, ini menurut gue ini udah sangat cepat loh, udah bisa sampai sini loh kayak gitu dari apa yang dibangun dari STY. Jadi gue ngerasa tetap stay harus kita dukung terus. Ya nggak mungkin lah orang nggak bikin salah, dia pasti juga membuat pondasi ini pun ya pasti akan menemukan satu, oh ada yang bocor nih, perlu gue tambah lagi, oh ternyata udah langsung dibenerin lagi, ada lagi nih yang bocor nih, apa masalah emosional player, ada lagi yang kelihatan kayak gitu, apalagi nih yang bocor nih, oh ternyata finishingnya masih belum bagus, ternyata kita masih butuh striker grade A. Jadi em, ya kita kita dukung terus aja. Kemudian juga yang kedua, kalau misalnya STY out, siapa yang mau gantiin? So far menurut gue belum ada lagi yang lebih pantas dari STY ya. Ya mau ganti Itu siapa? katanya, itu Mancini? katanya si Peter Enggak Huistra tuh lah, katanya. enggak lah. Gue ngerasa tetap tetap ada yang harus lebih di atas dari STY. Maksud gue yang kayak level-level kayak Roberto Mancini mungkin gitu ya. Tapi kan mau gaji berapa cuy? Itu Oh mahal iya, banget loh mahal gaji coach. banget. Iya. Iya gitu. Jadi gue ngerasa dapat STY aja udah bersyukur banget, sampai sebenarnya banyak yang approach STY kan, sampai yang lebih-lebih Iya, gajinya dari Indonesia, banyak. tapi dia milih Indonesia gitu. Dan Oh. gue ngerasa kita harus lebih bersyukur gitu udah punya STY sekarang. Will, lu jangan senyum-senyum aja lu, mentang-mentang lu dari tadi lemparan jauh ke kita berdua. Lu gimana Iya. ini? Ya, Stay sama out tuh. kalau gue ya sama sama kali ya, tetap stay. Tapi ya, tadi gue bilang kan harus dikurangi coba-coba pemainnya. Cobalah nentuin 11 winning 11 lu lah, 11 terbaik lu, formasi lu juga. Jangan eh, mentang-mentang lu lawannya mungkin di bawah, tapi kayak nyoba-nyoba pasang inilah, pasang Asnawi ya, pasang ini ya, Tom Haye dicadangin. Kan Sintayong sering kayak gitu kan, starting line up itu nggak tetap gitu loh. Paling yang tetap itu yang dapat jaminan Rafael Struijk, Jai Itzes, Calvin Verdong, siapa lagi, Martin Jenner. Paes. Iya, kayak Marcelino Gue pun sering dicadangin kan gitu. Jadi ya coba jangan sering nyoba-nyoba pemain dan nentuin ini lu lah, winning eleven lu gitu. tapi gue ngerasa dilema sih sebenarnya kayak gitu sih. Jadi dilemanya adalah ternyata kita nggak tahu kondisi asli pemain kayak gimana. Kemarin ada beberapa Tuh. dijelasin loh. Tom Haye tuh kenapa waktu itu nggak dijadikan starter line up. Ternyata bukan ajang uji coba, ternyata staminanya lagi tidak bagus gitu kayak Tom Haye. Jadi Hmm. dimainkannya di waktu yang tepat. Jadi kayak ya lu pilih defense dulu untuk menguras stamina lawan, baru lo di momen tertentu lo masukin kartu as lo untuk menyerang balik. Sebenarnya itu not bad juga, tapi ya ini Bener. sepak bola gitu, Eksekusinya bundar ya. gitu. Iya, bisa 50-50 gambling yang terjadi. Jadi gue ngerasa ya ada beberapa faktor fundamental yang
kita nggak bisa terlalu judge apa yang di mata kita harus juga tahu alasannya kenapa sih sebenarnya kayak gitu. Lebih kritis aja sih, ada faktor kenapa yang gitu. Simple. Kalau kalau gue sebagai penutup nih, Will, menurut gue, ini gue sih sepanjang gue hidup ya, gue nggak pernah ngelihat timnas sampai ke round 3 kualifikasi Iya ya. Piala Dunia sih. Iya sih, ya kan. Jadi Hmm. menurut gue kita sebagai netizen nikmatin aja. Mudah-mudahan hasil maksimal yang didapat, karena sebenarnya ini kita peluang buat lolos ke babak langsung ke Ada. lolos otomatis ya peringkat 2 Iya. itu tuh terbuka lebar. Karena kita cuma kurang 1 poin doang dari Australia. Dan kita Ya masih itu. menyimpan 2 match kandang, ya kan, Mas Jun kan? Iya. Eh, Kalau kita menang lawan Bahrain sama China, peluang untuk jadi runner tuh kebuka banget. Wah, nggak kebayang sih ya kalau timnas lolos itu Piala Dunia ntar di 2025 nanti. Iya. Jadi Gue nggak rasa kebayang kita bakal bakal seheboh apa ya. bakal libur nasional sih gue rasa tuh. Oh, Nggak cuy, Oh, lo bayangin kita biasa nobar pakai jersey Prancis, Argen, oh Belanda. iya, oh iya, Sekarang lo oh nobar iya. pakai jersey negara sendiri. Lo bayangin cuy. iya. Cuma ya balik lagi buat teman-teman semua kita discuss dengan kepala dingin lah. Pasti semuanya ada fundamental. Jadi discuss yang mendengarkan dan tidak perlu ofensif lah dengan apapun. Kita terima gitu. Apapun yang masuk akal dengan semua statement-statementnya gitu. Jangan mau dipecah belah, intinya Iya, gitu iya, dah. jangan pecah belah. Iya. Heeh. Oke lah, siap. Udah, Yang Will, penting itu kita aja, berdua Will. STY-in lah ya. Iya, Stay, udah STY-in, stay. tutup ya STY-in. nih. Oke, siap. On track, Udah on track. tutup Mari sebelum kita berharap blunder. timnas Indonesia kita di 2025 lebih baik lagi dan lolos Piala Dunia ya. Amin. Gitu. Ya, amin lah mudah-mudahan lah. Amin. Oke, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, Thank you, comment, Mas Jun. Thank share, you. double pivot dan juga ada mungkin Mas Jun mau Thank you. promosi channelnya. Oh iya, silakan. Thank you buat double pivot pasti dari Bro Coro, Bro Willy yang udah ngundang gue buat ngobrol-ngobrol. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan lain waktu, it's okay. Dan kayak kalau mau lihat eh, konten gue ada di Junior Junior Out di situ, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tapi ya gue lebih banyak kan PUBG Mobile ngomongin bola ya paling cuap-cuap as fans timnas aja lah gitu. Sama kita That's it. juga. Hmm.